Bintang Timur Atambua akhirnya keluar sebagai juara dalam ajang sepak bola terbesar di NTT, Eltari Memorial Cup kali ini, setelah mengalahkan lawannya Persebaya Lembata dalam adu penalti. Selamat buat Bintang Timur Atambua yang telah berhasil menjuarai ajang sepak bola terbesar di NTT, Eltari Memorial Cup kali ini. Selamat! Dan setelah menonton pertandingan baik itu semifinal maupun final, saya merasa bahwa sepak bola di NTT sudah mengalami kemajuan yang cukup pesat. Kita sudah semakin maju dalam sepak bola. Dan ternyata kita bisa kok bermain sepak bola dengan cara profesional, dengan menjunjung tinggi sportivitas dan fair play. Kita bisa. Memang kita bermain masih banyak terlalu mengandalkan adu-adu fisik yang tidak diperlukan tentunya. Tapi setelah menonton pertandingan semifinal maupun final, saya merasa bahwa kita bisa kok bermain sepak bola dengan cara simple dan sederhana. Kita bisa. Supporter-supporter kita pun sudah semakin dewasa, sudah mau menjunjung tinggi sportivitas dan fair play. Memang masih banyak pemain maupun supporter yang masih sering membuat kekacauan, membuat rusuh di lapangan. Tapi saya tidak mau mengatakan bahwa mereka itu kampungan. No, saya hanya mau mengatakan bahwa mereka masih perlu banyak belajar lagi tentang sepak bola. Dan mereka perlu mengerti bahwa dalam sepak bola ada kemenangan dan ada kekalahan. Itu tadi kata pembuka. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube ini dan masih bersama saya, Anton R. Tentunya masih seputar sepak bola. Ya, kita akan ngobrolin bola tipis-tipis. Dan dalam video kali ini, saya akan kembali membahas tentang ajang sepak bola terbesar di NTT yang baru saja usai, Eltari Memorial Cup. Kita menemukan juara baru, Bintang Timur Atambua. Setelah 2 kali masuk final, kali ini Bintang Timur Atambua akhirnya menjuarai ajang sepak bola terbesar di NTT, Eltari Memorial Cup, setelah mengalahkan lawannya Persebaya Lembata dalam adu penalti. Ya, sempat tertinggal 2-0 di babak pertama, namun sayangnya anak-anak Persebaya tidak mampu mempertahankan keunggulan dan akhirnya babak kedua Bintang Timur Atambua bisa membalas ketertinggalan, draw akhirnya 90 menit ditambah extra time, tidak terjadi apa-apa juga dan harus dilanjutkan dengan adu penalti. Akhirnya Bintang Timur Atambua mampu menumbangkan Persebaya Lembata dalam adu penalti. Ya, itu tadi rekap pertandingannya, tapi kalau dianalisis bahwa memang secara strategi, secara kemampuan Bintang Timur Atambua lebih diunggulkan tentunya. Ya, karena memang pembinaan mereka cukup bagus dan kita bisa lihat bahwa kualitas permainan mereka tertinggal di babak pertama tidak mampu membuat mereka putus asa, patah semangat. Tidak, mereka berjuang lagi di babak kedua, meningkatkan serangan, meningkatkan intensitas serangan. Ya, namun sayangnya pemain-pemain Persebaya Lembata yang unggul 2-0 di comeback oleh Bintang Timur Atambua. Tidak mampu mempertahankan keunggulannya mereka. Padahal harusnya bisa mereka mempertahankan keunggulan mereka jika mereka mau bermain tempo gitu ya. Bermain tempo, memperlambat tempo pertandingan. Namun sayangnya mereka terpancing dengan strategi yang diterapkan oleh Bintang Timur Atambua pada babak kedua. Bintang Timur Atambua memaksa Persebaya Lembata untuk terus bermain cepat, untuk terus berlari. Bintang Timur Atambua menghindari adu-adu fisik sehingga pemain Persebaya Lembata tidak bisa beralasan untuk cedera, tidak. Dan akhirnya Bintang Timur Atambua mampu memperkecil ketinggalan dan menyamakan kedudukan.
Dan pada akhirnya pertandingan harus dilanjutkan dengan adu penalti dan pemain-pemain Persebaya sayangnya tidak mampu mengeksekusi penalti dengan baik. Dan akhirnya pemain-pemain bintang Timur Atambua yang diisi oleh pemain senior dan pemain terbaik Crespo Hale, ada Araujo juga yang sebagai top skor kali ini, akhirnya mampu dengan tenang mengeksekusi penalti dan memenangkan pertandingan. Dan selamat buat bintang Timur Atambua. Selain itu juga selamat buat pemain terbaik Cristo Hale ya. Ada juga top skor dari bintang Timur Atambua, Araujo, dan semua disapu bersih oleh tim ini, bintang Timur Atambua, yang katanya memiliki fasilitas-fasilitas sepak bola yang cukup baik, termasuk gym katanya. Dan ternyata bintang Timur Atambua ini katanya mendidik pemain-pemainnya dengan cara yang baik dalam sekolah sepak bola katanya. Ya, saya tidak begitu mendalami tentang apa yang terjadi di bintang Timur Atambua akhir-akhir ini, dan mereka mampu bangkit selama Eltari di Rotendao. Mereka masuk final, namun sayangnya harus kalah dengan PSN Ngada. Dan kali ini final kedua mereka mampu keluar sebagai juara setelah mengalahkan Persebaya Lembata. Nah, Persebaya Lembata pun ini kali kedua mereka masuk final. Setelah bermain di Lembata, mereka bertindak sebagai tuan rumah, kalah lawan Persende sebagai tim tamu. Kali ini bermain di Stadion Oipoi Kupang, mereka juga harus terima kekalahan, menjadi juara dua dalam ajang sepak bola terbesar di NTT, Eltari Memorial Cup kali ini. Oke, sudah. Itu tadi sedikit analisis pertandingan, tapi sebenarnya saya tidak mau menganalisis pertandingan kali ini. Saya hanya ingin memberi pujian pada Eltari Memorial Cup, setelah itu memberi kritikan dan saran. Nah, pujiannya begini teman-teman. Pujiannya ternyata kita bisa kok bermain sepak bola dengan cara sportif. Bermain sepak bola dengan profesional, dengan menjunjung tinggi sportivitas dan fair play. Kita bisa. Memang kita masih terlihat bermain dengan terlalu mengandalkan adu-adu fisik. Masih, tapi beberapa pertandingan, termasuk pertandingan semifinal maupun final, ternyata saya melihat bahwa kita bisa kok bermain sepak bola dengan cara simpel dan sederhana. Simpel dan sederhana dalam sepak bola bukan berarti harus tiki-taka, tidak. Simpel dan sederhana, kita hanya perlu mengandalkan kontrol dan passing. Baik itu long pass, bisa. Bahkan long ball pun tidak bisa dikatakan bukan sepak bola sederhana. Bermain long ball pun itu termasuk dalam sepak bola sederhana. Yang penting kontrol dan passingnya baik. Dan ternyata faktanya kita bisa bermain sepak bola dengan cara sesederhana itu. Dan pujiannya lagi buat supporter, ternyata supporternya sudah semakin dewasa, sudah semakin maju, sudah mau menjunjung tinggi sportivitas dan fair play juga. Nah, kritikannya sekarang. Kritikannya ya tentunya soal jadwal pertandingan yang perlu dievaluasi lagi agar kita tidak bermain terlalu sampai tengah malam, karena aset utama dalam sepak bola adalah pemain sepak bola itu sendiri dan juga penontonnya. Nah, dalam sepak bola kita harus mengutamakan keselamatan pemain dan penonton tentunya. Jika bermain sampai larut malam, bahkan ada yang sampai subuh, itu bisa merugikan pemain maupun penonton. Bukan penonton yang di rumah ya, mungkin penonton di rumah merasa aman-aman saja, tapi penonton yang di stadion, bagaimana soal akses, cara mereka pulang, keamanan mereka saat pulang dari nonton bola di stadion.
Begitu. Itu yang perlu dievaluasi tentunya. Nah, kritikannya lagi buat tim-tim yang masih membuat kekacauan di lapangan, membuat rusuh. Saya tidak ingin mengatakan bahwa kalian itu kampungan. No. Saya cuma ingin mengatakan bahwa kalian harus perlu belajar lagi dari tim-tim lain, dari supporter tim lain yang mau menjunjung tinggi sportivitas dan fair play, yang sudah lebih dewasa. Artinya dalam sepak bola itu kita harus terima. Ada kalah, ada menang. Dan ada tentunya sebagai wasit pun ada keputusan yang kontroversial. Karena tidak semua hal dalam pertandingan itu wasit bisa melihatnya. Ya, apalagi kita tidak ada VAR, gitu kan. Yang ada VAR saja masih menimbulkan kontroversi, drama-drama, apalagi ini yang tidak ada VAR, begitu. Jadi kita harus lebih mengerti, ya tentunya buat wasit juga harusnya mengambil keputusan yang tepat, sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Begitu. Ya, itu kritikan saya. Nah, dari sisi waktu maupun dari sisi timnya, pemain-pemainnya. Nah, saran saya sekarang. Saran saya tentunya tadi ya, waktu atau jadwal pertandingan harus dievaluasi lagi. Terus buat tim-tim dan supporter yang masih membuat kekacauan rusuh harus lebih dewasa. Dan buat ajang ini, saran saya, karena ajang ini semakin maju, semakin sportif, semakin banyak minat orang untuk menonton, tentunya bisa mendatangkan atau mengembangkan industri sepak bola di NTT itu semakin berkembang. Ya, saran saya buat tim-tim yang lolos, harusnya mereka bisa melihat pemain-pemain tim-tim lain yang lebih bagus. Mungkin saja mereka mau merekrutnya dan memainkannya di tim mereka dalam seleksi Liga 3 begitu. Bisa menarik pemain-pemain dari tim lain yang bagus tentunya. Ya, tidak terlalu idealis lah tim-tim itu. Agar tidak terlalu idealis, mungkin saja mereka melihat, ada pemain-pemain tim lain yang cukup bagus, kayaknya kita harus menarik pemain ini untuk mengikut sertakan dia dalam ajang seleksi Liga 3 gitu. Ya mungkin saja bisa, sehingga sepak bola di NTT itu bisa melangkah lebih jauh lagi, bisa ke Liga 3 ke Liga 2 gitu. Nah, buat ajang Eltari Memorial Cup ini selain waktunya, ya mungkin saja bisa disisipkan seperti festival budaya atau apalah gitu ya, yang bisa agar bisa terjadi pertukaran budaya di sana, sehingga supporter-supporter yang datang nonton bisa bertemu gitu, bisa mengetahui ini budaya ini, bisa disisipkan seperti festival budaya lah, tahu apalah itu, lomba kebudayaan lah atau lomba tarian lah dari berbagai daerah mungkin gitu, sehingga supporter-supporter yang timnya tidak bermain mungkin bisa diarahkan ke sana, sehingga bisa saling mengenal begitu. Dan ini juga bisa membawa dampak positif buat pluralisme perkembangan di NTT begitu, sehingga supporter lain, tim-tim lain bisa saling mengenal satu sama lain, dan akhirnya ini memberi dampak positif buat perkembangan sepak bola di NTT dan perkembangan budaya di NTT. Kita bisa saling mengenal tentunya. Oke. Akhirnya Oktober nanti katanya ada info bahwa Eltari Memorial Cup kali ini akan diselenggarakan di ND. Dan semoga segala sesuatunya yang sudah dievaluasi bisa berubah, termasuk soal jadwal pertandingan di ajang Eltari Memorial Cup berikutnya. Oke, itu saja video kali ini, dan selamat buat Bintang Timur Atambua. Semoga bisa mempertahankan juaranya, tapi tentunya sebagai fans dari Persente, kita rore.
Bye warga bola semua dan salam sepak bola.